Nah, ya. Kemudian di poin 2 terkait nilai. Nilai juga begitu. Nilai nanti itu nggak ada nilai katrol ya teman-teman ya. Nilai yang benar-benar teman-teman dapatkan dari pengerjaan TA ini. Kita beda ya dari apa namanya mata kuliah lain. Mungkin kalau misalnya nilainya, oke, nilainya masih belum belum 70 gitu kan. Nah, ada revisi atau apa nanti di-up-kan. Nah, tapi kalau di TA ini nggak ada ya. Nilainya berapa untuk ujian proposalnya yaitu yang kita kita ambil dan nanti simulasi nilai akan kita jelaskan. Oke, sorry ya Siva atau teman-teman yang lain untuk presensi. Nah, untuk presensi tolong dibaca ya di chatroom informasi dari Mbak Azra. Oke. Nah, oke ya, itu. Terus poin ketiga nih. Mahasiswa harus manajemen waktunya untuk bisa menyelesaikan TA-nya di awal waktu nih. Karena dari evaluasi juga ya, mahasiswa banyak yang mulai bimbingan dengan dosen pembimbing itu mendekati waktu pendaftaran ujian. Sehingga dosen pembimbing yang nggak ngerespon chatnya. Dan nggak meng-ACC log bimbingan juga, gitu kan. Nah, itu ya, teman-teman tolong diperhatikan bahwa em, dosen juga punya waktu, punya kegiatan yang mereka harus selesaikan. Di mana untuk TA sendiri mereka ngebimbing banyak mahasiswa. Dan ngecek TA itu nggak semudah yang dibayangin ya. Kita kalau ngecek satu hari sudah 2-3 naskah aja udah ngap. Maksudnya gitu ya. Jadi tolong teman-teman ketika misalnya nih dosen pembimbingnya agak susah dihubungin atau belum ada diskusi sama sekali, kalian yang harus mulai apa namanya jemput bola. Bapak Ibu kapan ada bimbingan? Saya mau diskusi tentang ini, saya mau menyerahkan progres ini, gitu ya. Kalau di pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa kalau bisa pekan ini teman-teman melakukan revisi proposal ya, proposal atau seminar hasil itu di pekan ini. Pekan depan itu kan kita sudah mulai liburan. Nah, teman-teman mungkin bisa tanya ke dosen pembimbingnya apakah apa namanya berkenan untuk melakukan bimbingan atau teman-teman akan mengirimkan progres. Nah, seperti itu. Karena apa? Di bulan Mei pertemuan pekan ketiga ya kalau nggak salah teman-teman itu harus daftar ujian hasil. Nah, saran saya adalah di pekan ke satu atau kedua maksimal teman-teman harus selesai bab 1 sampai 5 dan kirimkan ke dosen pembimbing karena beliau akan mengeceknya seenggaknya ada waktu 1 minggu ya sebelum teman-teman itu daftar ujian hasil gitu. Jadi jangan sampai ada drama-drama lagi ya teman-teman. Bu, dosen saya nggak ngerespon nih, bla 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 bla. Nah gitu teman-teman sudah tahu karakter dosennya seperti apa ya. Kemudian poin 4 dilarang membujuk rayu atau menghasut dosen pembimbing dan meminta prodi memproses berkas karena kelalaiannya. Nah ini nggak diharapkan banget ya teman-teman. Tolong jangan apa ya eh, menghasut ya atau merayu dosen gitu kan. TA ini tanggung jawab kalian gitu. Jadi, nah, oke. Jadi kalau misalnya memang oh iya, memang kelalaian saya. Ya kalian yang harus ke prodi. Jadi jangan minta dosen pembimbingnya nih yang maju ke prodi, tapi kalian sendiri. Kalau bisa kalian yang datang langsung ya ke prodi biar segera diatasin. Dan apa ya supaya prodi itu tahu oh usaha kalian itu sejauh mana. Soalnya kadang kalau kita chat di Telegram terus kena apa ya ritme kerjaan yang begitu banyak, nah chat kalian itu diabaikan begitu ya. Kemudian poin 5, prodi nggak akan menerima alasan apapun ya, termasuk HP rusak, susah sinyal, sakit atau apapun saat masa pendaftaran ujian proposal, sidang maupun hasil. Karena ini menjadi tanggung jawab mahasiswa kalau ingin lulus semester ini ya. Jadi
sudah saya tekankan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari ini, bagaimana teman-teman harus manajemen waktunya. Ya, jangan sampai nanti waktu ujian hasil, aduh, saya belum selesai ini nih, yang alasan HP-nya rusak, sinyalnya susah, atau ada bencana gitu kan. Nah, kalau memang HP kalian itu rusak, ya, waktu di awal HP rusak itu harusnya kalian sudah konfirmasi ke prodi. Bu, saya nggak bisa telegram prodi, bisa kan datang ke kampus gitu, ya, atau menanyakan ke teman informasi apa yang baru gitu. Jadi jangan membenarkan sikap kalian yang menunda-nunda, yang akhirnya kalian lalai gitu kan, yang apa namanya, ujung-ujungnya itu prodi yang jadi korbannya, ya. Jadi jangan dibalik, kalian maksudnya gini, ya kan aku nggak di ACC karena jadwalnya ini kan, istilahnya kalian udah tahu dari awal jadwalnya seperti apa, ya. Jadi jangan diputar balikan, ini sebenarnya yang jadi korban itu kalian atau prodi. Nah ya, begitu. Nah ini sebenarnya juga dapat evaluasi nih langsung dari Pak Lukman gitu kan. Beliaunya menyampaikan, lain kali kalau misalnya ada yang telat, nggak usah diizinin untuk ikut ujian. Nah, seperti itu. Ya, jadi tolong sekali gitu kan, teman-teman bisa diajak kerjasama. Kita mau dari tim pengajar TA, kemudian prodi, inginnya teman-teman lulus semua di semester ini. Ya, oke. Mungkin ini mungkin ini yang jadi catatan penting. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin mengkonfirmasi gitu. Jadi saya nggak ada pikiran terlalu condong ke prodi, tapi saya juga tahu nih kendala apa sih yang sebenarnya teman-teman alami ya. Kok sampai telat mengumpulkan berkas ujian atau eh, apa namanya, nggak divalidasi. Nah, seperti itu. Silakan. Mungkin ada yang mengalami kendala terkait dosen pembimbingnya atau seperti apa? Boleh ya, boleh di-share ya. Dah, nggak ada. Bisa dipahami semuanya, teman-teman? Paham, Bu. Oke ya, jadi semoga nanti kendala-kendala ini nggak ngehambat progres kita ya. Tujuan kita untuk bisa lulus di semester ini. Itu catatan pentingnya. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, ini saya ingatkan lagi ya, kalender akademik. Kalau kita lihat kalender, pekan ini itu sebenarnya nggak ada apa-apa, ya. Tapi di grup Telegram, gitu kan, sudah disampaikan oleh Mbak Faras bahwa pekan ini adalah pekan untuk melakukan revisi ujian proposal maupun ujian hasil. Waktunya sebenarnya tanggal 17 sampai 22. Tetapi saran saya adalah tanggal 20 itu maksimal teman-teman harus menyerahkan revisi ke dosen penguji. Ya. Karena kalau teman-teman di tanggal 22, apalagi untuk nilainya yang di bawah 70, pasti nggak kebagian nih. Ya, malah bisa-bisa nilai ujian proposal kalian nggak ganti. Gitu. Jadi harapan saya semuanya yang eh, sudah melakukan ujian proposal maupun ujian hasil, gitu, segera melakukan revisi, ya, dan dikumpulkan tanggal 20 maksimal. Jadi memang fokus di pekan ini adalah revisi, ya. Jadi saya coba bikin progres kalian itu secara serempak. Kalau kemarin kita ngomongin progres bab 4, paling enggak kalian sudah menyusun draftnya. Nanti di bab 4 itu saya akan menyusun apa. Nah, karena nilai sudah tampil dan rubrik juga sudah dibagikan oleh Mbak Faras di grup ya, maka di pekan ini teman-teman harus fokus untuk melakukan revisi.
gitu. Pekan depan itu kan libur ya teman-teman. Nah, di liburan ini kalau misalnya teman-teman mau bimbingan, mau menyerahkan progres, tolong dikonfirmasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Ya, jadi jangan sampai eh, di liburan gitu kan, dosen pembimbing itu akan merasa apa ya, terganggu dengan chat teman-teman. Ya karena libur Lebaran ya, kadang ada yang mudik, kadang ada yang mempersiapkan eh, acara keluarganya di rumah gitu. Nah, silakan bisa konfirmasi ke dosen masing-masing. Kira-kira pekan depan itu ada bimbingan tidak? Atau kira-kira teman-teman masih bisa mengirimkan progres bimbingan nggak? Gitu. Karena kalau kita lihat di liburan ini ya, mulai pekan depan libur sampai aktif lagi itu kan tanggal 14. Nah, saya sih berharapnya ya dan berpikiran positif teman-teman di tanggal 14 itu untuk yang membuat aplikasi atau sistem informasi itu aplikasinya sudah jadi gitu. Diusahakan sudah jadi ya. Karena di pekan pertama itu teman-teman bisa turun lapangan untuk uji aplikasinya. Ya, pertemuan di pekan ke-3 April. Pekan ke-3 April, pekan ke-4 April ini teman-teman bisa turun lapangan. Ya, karena di awal Mei teman-teman juga harus menyusun bab 4. Bab 4 kan cukup banyak ya. Cukup banyak yang harus disusun. Kalau misalnya bikin aplikasi kan harus di screenshot satu-satu gitu ya. Di pekan kedua Mei teman-teman harus sudah menyerahkan progres bab 1 sampai bab 5 ya. Jadi em, kalau dibilang lama tinggal kan masih ada 1 bulan ya lama. Tapi kalau dilihat lagi hal-hal yang perlu kita lakukan di tiap pekannya sampai bulan Mei itu cepet banget ya. Nah, kemudian juga ada catatan untuk mahasiswa TI bahwa ketika kalian membuat aplikasi itu paling enggak ada 5 fitur. Ya, minim itu 5 fitur, teman-teman. 5 fitur, minim tampilannya ada sekitar 20. Ya, jadi untuk yang membuat aplikasi atau sistem informasi kemudian di apa namanya komentarin oleh dosen pengujinya masih kurang, nah itu juga perlu dilakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, oke, saya lanjut ya. Ups. Nah, teman-teman, karena pekan ini adalah pekannya revisi, jadi saya tulis di sini ya, revisi ujian proposal dan ujian hasil dilakukan pada tanggal 17 sampai 21 Maret. Tapi teman-teman mengumpulkan ke dosen penguji paling enggak maksimal tanggal 20 Maret. Ya. Siapa Bu yang melakukan revisi? Yang melakukan revisi itu adalah semua mahasiswa yang sudah melakukan ujian proposal dan ujian hasil. Hukumnya harus wajib ya melakukan revisi dengan beberapa catatan berikut. Mahasiswa yang nilainya kurang dari 70 nih. Bu, jadi revisi itu digunakan untuk perbaikan nilai. Ya, jadi untuk perbaikan nilai maksimal di Siska nanti adalah nilainya 70. Ya. Kalau misalnya ditanya, Bu, kenapa kok 70? Padahal di revisi itu nilai terbarunya adalah 80 gitu. Nah, kita menghargai usaha teman-teman lainnya ya yang nilainya misalnya di atas 70 gitu. Jadi untuk rasa adil ya, teman-teman kan revisi. Jadi nilai minimalnya nilai maksimal di Siska 70 gitu. Cuma revisi dapat 100 ya tetap di Siskanya 70 gitu. Paling enggak ini awal yang bagus gitu kan, 70 untuk bisa dimaksimalkan waktu ujian hasil sidang TA supaya nilai TA-nya itu bisa maksimal. Ya. Nah, selain perbaikan nilai, revisi ini
digunakan untuk mendapatkan persetujuan revisi. Ya, surat persetujuan revisi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji. Gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah menyerahkan revisinya, tolong dijeda 1-2 hari, ditanyain lagi dosen pembimbingnya, Pak, Bu, kira-kira revisi saya kemarin sudah diterima belum ya? Atau apa ada yang perlu saya revisi lagi? Gitu. Kalau misalnya, oh iya, udah diterima. Nah, Bapak, Ibu boleh minta tanda tangan di surat persetujuan revisi ya. Kenapa? Surat persetujuan revisi ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian hasil. Tuh. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman? Masih aman? Aman, Ada Bu. ada pertanyaan? Enggak? Nah, surat persetujuan revisi ini maksud saya adalah saya fokuskan di pekan ini ya, karena biar nanti teman-teman pekan depan atau setelah Lebaran itu sudah nggak memikirkan revisi lagi, gitu. Dan surat persetujuan revisi kan sudah di apa namanya, udah disimpan gitu ya, teman-teman udah dapet. Jadi nanti waktu ujian hasil nggak ngejar-ngejar dosen pembimbing dan dosen penguji lagi, gitu. Jadi teman-teman udah fokus untuk ujian hasil. Oke. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya nanti saya udah revisi, tapi nilainya tetap aja di bawah 70, jadi gimana? Hukumnya adalah wajib untuk ikut ujian proposal ulang periode selanjutnya. Ya, jadi usahakan teman-teman kan dapat rubrik penilaian nih ya, sudah. Nah, kalian revisi poin-poin yang memang diberikan komentar-komentar oleh dosen pengujinya. Semua ya, semua kalau bisa direvisi. Tapi gini sih, kalian diskusi dulu dengan dosen pembimbing. Kalau misalnya, ya itu harus direvisi. Nah, teman-teman baru revisi semuanya. Ya, jadi jangan sampai nilainya di bawah 70 lagi. Nanti ikut ujian proposal ulang. Begitu. Oke. Untuk yang nilainya di bawah 70, masih aman? Informasi ini bisa dipahami? Ibu, saya izin Bisa, Bu. bertanya mungkin ya, Bu. Iya, silakan. Iya, Bu. Saya dari mahasiswa dengan dosen penguji Patu Bagus ya. Karena kan belum mendapatkan hasil nilai ujiannya, Bu ya, sampai saat ini. Dan di dalam broadcast pun udah di notice bahwa ya ditunggu sampai tanggal 19 ya, Bu. Apakah ada keringanan, Bu, untuk masa revisi ujian proposal? Karena kan harus dapat persetujuan revisi ya dari dosen pembimbing maupun penguji. Takutnya ada slow respon dan lain sebagainya. Mitigasi bencananya sih, Bu. Iya, iya. Jadi gini, ini saya panggilnya apa? Alim. Iya, Uzaifa, Bu, boleh. Oh, Uzaifa. Oke. Gini ya, Uzaifa. Tanggal 19 nanti diusahakan. Biasanya sih pagi ya, Mbak Faras akan nge-update nilainya. Nah, nanti kalau udah dapat rubriknya, kamu langsung baca. Baca hal-hal yang memang menurut kamu, oh iya sih ini memang perlu direvisi. Oh ini enggak, ding. Nah, itu diskusikan langsung dengan dosen pembimbing. Gitu. Tanggal 19, nanti kalau misalnya sudah dapat arahan dari dosen pembimbing, kamu langsung melakukan revisi. Kalau bisa, ya maksimal 21 lah ya, kamu sudah mengirimkan. Jadi, seingat saya itu nggak ada tambahan waktu, karena sudah libur kan habis itu, gitu loh. Ya, Baik, baik, Bu. ya, jadi diusahakan begitu, teman-teman. Paling nggak 21 Maret lah, ya, waktu akhir untuk pengumpulannya. Nah, oke. Baik. Itu yang tadi nilainya di bawah 70 ya. Nah, kalau misalnya nilainya di atas 70 bagaimana, Bu? Tetap harus melakukan revisi. Revisinya tetap didiskusikan dengan dosen pembimbing ya. Kalau misalnya dosen pembimbing sudah bilang, ya silakan ikutin arahan dari dosen penguji. Nah, kalian langsung mengubah kemudian gitu kan. Apa namanya?
kalian tanyakan ke dosen penguji, sudah bisa diterima enggak? Nanti kalau iya sudah, baru teman-teman bisa meminta tanda tangan di surat persetujuan revisi. Ya, tapi biasanya nih teman-teman, yang didulukan oleh dosen penguji adalah yang nilainya di bawah 70. Nah, kalau yang di lebih dari 70 gimana, Bu? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian di pekan ini sudah mengerjakan revisi dan mengumpulkan. Ya, nanti tanda tangannya bisa diminta lagi selepas Lebaran. Gitu. Yang terpenting adalah jangan sampai mepet di waktu mau daftar ujian hasil. Oke? Nah, ada pertanyaan? Nah, sebentar ya, sebentar. Di chat ini ada pertanyaan ya. Semester sebelumnya saya revisi ujian proposal dan sudah mendapatkan surat pernyataan revisi dari penguji. Oke. Sebelumnya saya sudah konfirmasi ke Bu Enji bahwa yang saya lakukan hanya menunggu untuk periode ujian hasil berikutnya. Dan nggak ikut ujian, sorry, proposal lagi. Apakah ini benar, Bu? Mohon maaf, saya kurang intens mendengarkan. Iya. Erlangga, Erlangga nilainya berapa? Di atas 70 apa di bawah 70? Oh, di bawah 70. Oke, kalau gitu kamu apa namanya pastiin ya ke Mbak Faras gitu. Nilai di SIS kamu sudah berubah belum? Nah, oke. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin kemarin itu nilainya di bawah 70 gitu kan. Di bawah 70 terus sudah melakukan revisi ya. Melakukan revisi tapi di siskanya belum ganti nilainya jadi 70 misalnya gitu. Nah, itu harus dikonfirmasi ke Mbak Faras ya. Kira-kira gimana ya nanti solusinya dan usahakan semua permasalahan itu dapat jawaban di pekan ini ya karena ini pekan terakhir sebelum libur gitu. Nah, silakan nanti dikonfirmasi. Kalau misalnya kalian itu menyerahkan revisi proposalnya di masa-masa setelah 1 minggu gitu kan, setelah dapat rubrik penilaiannya, berarti kalian dianggapnya nilai proposal itu nggak revisi. Jadi nilai nilai yang apa adanya itu yang nanti akan dipakai acuan untuk nilai proposal kalian. Begitu. Ya, tapi nanti coba ditanyakan ke Mbak Faras dulu, kemudian ke dosen penguji, apakah memang nilainya sudah bisa, apa namanya, sorry, revisinya bisa diterima enggak, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Bu, kalau misalnya kita ingin melakukan pengubahan di luar isi dari rubrik, kita harus konfirmasi ke dosen pembimbing ya, Bu? Iya, pasti. Gitu. Jadi teman-teman, idealnya ya menurut saya kalian itu revisi dari dosen pembimbing sorry dosen penguji dulu. Lakukan revisi itu. Selesaikan di pekan ini. Karena apa? Kalau itu sudah beres, kalian nanti proses berikutnya ya menggunakan naskah baru kan. Nah, naskah baru itu nanti isinya akan menyesuaikan saat kalian mungkin apa namanya membuat fitur, kemudian uji testing, pengambilan sampel. Nah, misalnya pengambilan sampel nih, Bu, berapa berapa banyak ya sampel yang saya gunakan? Dan dari dosen pembimbing em, 10 aja. Nah, itu kan harus ada dasarnya ya, teman-teman. Kenapa saya mengambilnya 10 gitu. Nah, pakai teknik pengambilan sampel apa? Nah, itu juga harus diupdate nih di bab 3-nya. Kalian pengambilan sampel itu menggunakan teknik apa? Kemudian berapa apa namanya? Sampel yang memang kalian tentukan. Jadi, maksud saya adalah di sini bab 1, 2, 3 meskipun sudah diujikan gitu kan, tetap nanti ketika kalian mengerjakan bab 4 masih butuh penyesuaian-penyesuaian yang harus ditambahkan dan dikurangin di bab 1, 2, 3-nya.
Begitu. Makanya kenapa di ujian hasil penilaian itu dari bab 1 sampai bab 5. Karena penguji itu akan ngecek lagi kesesuaiannya. Apakah benar latar belakangnya ini? Apakah solusinya sudah pas? Apakah memang tujuan penelitiannya sesuai dengan yang diharapkan? Nah, kayak gitu. Jadi masih bisa direvisi sampai nanti habis sidang TA pun masih bisa direvisi. Ya. Asal ketika kalian melakukan pengubahan apapun itu harus pengetahuan dosen pembimbing. Karena saat ujian nanti yang di hadapan kalian adalah dosen pembimbing dan dosen penguji. Ya, kalau dosen pembimbing itu nggak tahu, ya dosen pembimbing nggak akan bisa bantu, gitu kan? Nggak bisa bantu menjelaskan atau nggak bisa memahamin TA kalian kayak gitu, nggak bisa mengarahkan TA ini nantinya lebih baik mau kemana. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Pertanyaan lagi, Wahyu. Oke, Bu, kalau yang ikut ujian proposal semester lalu, apakah batas akhirnya tanggal 21 juga? Iya. Ya, Wahyu ini Wahyu Hidayat sebenarnya di semester lalu di akhir UA ya di tugas UAS itu sudah saya berikan ya bahwa pengumpulan progres terakhir dan surat revisi gitu, ACC revisi dari dosen pembimbing dan penguji. Nah, sebenarnya itu harapan saya adalah kalian sudah beres di semester lalu, di semester ini sudah fokus untuk pengerjaan apa namanya bab 4. Tapi misalnya kalau kamu belum nih, ya silakan diselesaikan sampai tanggal 21 Maret. Ya, ini batas terakhir. Jadi nanti mau ujian hasil saya sudah tidak reminder begini lagi ya, tidak menjelaskan detail. Saya cuma ya udah diurus aja revisinya. Nah, mungkin seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, oke, baik. Oke. Cukup ya untuk hasil evaluasi pelaksanaan apa namanya ujian proposal dan ujian hasil. Nah, teman-teman sudah pada lihat nilainya kan? Yang sudah di-share oleh Mbak Faras? Udah, rubriknya juga sudah dipelajarin, sudah dicek. Ini ya, teman-teman ya. Jadi rubrik penilaian teman-teman itu juga sudah dapat di sini. Oh ya. Muhammad Al-Fajri ada di kelas ini? Muhammad Al-Fajri. Dia kelas pagi, Bu. Oh, kelas pagi ya. Rizwan Nur Saputra. Rizwan ada di kelas ini? Yang ujian proposal kelas ini yang mau jadi volunteer mau saya cek rubriknya ada nggak? Fajar Septianto. Fajar. Poin nomor berapa Fajar di sini Fajar? Nah ini. Oh, kamu Pak Hilmi. Apa namanya? Penguncinya ya. Nah, saya izin untuk men-share screen ya. Terlihat nggak teman-teman? Kelihatan nggak rubrik penilaiannya Fajar? Terlihat, Bu. Oke, tolong teman-teman juga bisa melihat, sangat baik semua nih. Wah, nah oke. Ini mah nilai apaan nih Fajar? Fajar.
Baik banget sih Pak Hilmi. Ya, jadi teman-teman juga bisa lihat rubriknya masing-masing gitu kan, untuk cek apakah memang ada komentar-komentar dari dosen penguji nggak. Kadang gini, penilaiannya nanti cukup, terus komentarnya sudah oke. Nah itu kan juga kurang greget gitu ya, karena kalau penilaiannya adalah cukup, poinnya itu 3, skornya 3. Ya, jadi nilainya pasti nanti apa namanya nggak maksimal begitu. Ada sih beberapa kasus ya. Iya nih, iya ini dia. Ya udahlah ya Fajar, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Setidaknya dia menunjukkan bahwa oh apa namanya proposal saya nilainya sudah aman. Ya alhamdulillah ya. Jadi teman-teman di sini, nah ini nggak asik nih. Ah ini ada yang kurang. Nah ternyata masih ada yang kurang ya. Apa namanya? Jadi Fajar tetap ya melakukan revisi. Jadi nilainya yang di bawah 70 maupun di atas 70 tetap melakukan revisi, apalagi untuk yang poin kurang gitu. Jadi di sini kalau Pak Himi bilang nggak dijelaskan nih perbedaan dan dengan penelitian ini gitu. Jadi mungkin Fajar di situ kurang menjelaskan dari penelitian terkait persamaan dan perbedaan penelitian Fajar itu posisinya di mana ya. Kalau saran saya adalah kalian menguraikannya itu per paragraf. Jadi misalnya penelitian terkaitnya ada 3, ya misalnya ada penelitiannya Mbak Azra, penelitian saya, kemudian penelitiannya Pak Hilmi gitu ya. Jadi bandingkan dari penelitiannya Mbak Azra, kalian persamaan dan perbedaan dengan penelitian kalian itu posisinya di mana, ya. Itu untuk menunjukkan apa namanya state of the art-nya atau apa ya keunikan dari penelitian kalian itu di posisi mana begitu. Nah karena ini kurang jadi tolong diperbaiki ya. Kemudian di metode pengujiannya nggak sejalan nih metode pengujian dengan metode analisis data ya. Saya nggak tahu nggak jalannya gimana ya, tapi kata Pak Hilmi nggak sejalan. Nah itu juga harus sejalan ya. Kalian metode pengujian. Oh oke. Fajar ada? Fajar? Ya Bu, ada Bu. Nah, oke. Ini nih yang sombong nih, teman-teman. Oke, ya. Jadi, kamu metode pengujiannya pakai apa? Pakai black box sih Bu, sama Ah, UAT. oke. OAT sama black box. Terus metode analisis datamu apa? Buat analisisnya itu nanti diambil dari hasil pengujian Ibu. Iya, heeh. Kamu kan ini analisis data. Metode analisis data itu kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif Ibu. Nah, itu. Kualitatif berarti kamu harus pakai wawancara. Iya betul Ibu. Black box sama UAT-nya pakai wawancara. Iya Ibu. Nah, ini ya. Jadi tolong nanti berarti nggak pakai kuesioner ya, Fajar. Enggak Ibu. Nah, itu juga harus dipahami teman-teman. Karena banyak yang kayak gini juga. Nah, ada yang bilang black box itu kuantitatif loh. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kamu baca di chat ada yang bilang nih, Ahmad Walia, black box itu kuantitatif. Nah, cuma kalau saya sendiri bilangnya gini, kalian itu metode analisis data atau pengujiannya pakai apa? Mau pakai kuesioner atau pakai wawancara? Ya, kalau misalnya menggunakan kuesioner, bukan berarti gini ya, kalian itu membacakan apa namanya item pertanyaannya ke user ya, atau ke ya user ya. Kalau kalau orang IT kan bilang user gitu. Tapi kamu punya pertanyaan, gimana menurutmu? Udah mudah nggak untuk cek fitur ini? Ya udah, terus kalian centang-centangin. Nah, menurut saya itu bukan wawancara ya, itu masih kuantitatif gitu. Karena masih pakai apa namanya
kuesioner yang memang kalian bacakan. Kalau kualitatif itu gimana? Ya kalian tanya sudut pandang mereka tentang apa yang mau mereka uji, gitu. Misalnya fitur apa ya? Salah satu fitur apa, Fajar? Redeem token Ibu untuk penyerahan role ke salah satu usernya. Nah, misalnya ya fitur item token tadi. Nah, kamu tanya, menurut kalian, menurut kamu si informan ya, kalau kualitatif si informan gimana? Sudah mudah nggak? Oh iya mudah kok. Menurut mudahnya dari mana? Nah, gitu. Jadi tetap digali. Kalau kualitatif kan harus menang kepoin ya, gitu. Jadi apa alasannya dia itu menjawab iya sudah mudah. Nah, di balik itu tuh ada makna apa? Itu kualitatif. Jadi nggak hanya sekedar iya saya ada pertanyaan terus kamu jawab yang jawabannya itu udah pasti, itu menurut saya sih kuanti masih oh ya masih di kuanti ya itu. Tapi em, itu nanti kamu bisa diskusikan dengan dosen pembimbing ya. Apakah nanti kamu menggunakan metode analisis datanya kuanti atau kuali begitu ya, Fajar? Ya Ibu. Bisa dipahami ya. Dosen pembimbingmu siapa? Pembimbing saya Pak Reza Bu. Ya, coba ditanyakan ke Pak Reza ya. Oke. eh Kemudian referensi sudah cukup oke. Nah, gitu ya. Teman-teman, yang jadi catatan saya adalah meskipun nilai kalian itu sudah di atas 70 gitu ya. Tapi kalau misalnya, ini kan sudah aman, terus kalian nggak ngerevisi ini. Bisa jadi nanti di ujian hasil, poin ini kan juga akan dinilai ya. Yang tadinya nilainya kurang, nggak direvisi, malah akan dinilai sangat sangat kurang sekali. Bisa-bisa poinnya cuma 1 gitu. Jadi eh, nilai kalian pasti turun. Nah, harapan saya adalah semuanya tetap merevisi apa yang jadi catatan dari dosen penguji. Ya, oke. Baik. Ada pertanyaan dari Nelan ya, Bu, untuk pertanyaan kualitatif ada berapa ya gitu. Sebenarnya kalau acuannya nggak ada ya, nggak ada pastinya. Kalau penelitian kualitatif kan kita, kalau di ilmu sosial itu kita melihat makna, ya makna dari point of view dari informan kita itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita itu sudah mewawancarain 3, 4, 5, 10 orang dan datanya itu sudah jenuh, maksudnya jawabannya pasti itu aja, berarti kita cukupkan. Ya, pertanyaannya berapa? Enggak ada batasan. Pokoknya selama masih bisa digali ya gali terus. Begitu. Ya, istilahnya kayak orang kepo gitu kan. Nanya mulu. Nah, seperti itu. Ya, tapi paling enggak kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan desain pertanyaannya, beberapa pertanyaan intinya. Mungkin nyiapin 5 atau 7 tergantung tergantung teori, tergantung pendekatan yang memang kalian pakai gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi. Cukup Nelan ya. Ahmad Waluyo, Bu izin bertanya, misalkan kita nilainya udah di atas 70, apakah akan ada pembaruan nilai? Nah, teman-teman, pembaruan nilai ini hanya berlaku untuk 70 ya. Kalau misalnya Waluyo mau revisi untuk pembaruan nilai gitu kan, ya kamu harus siap nilai 70 ya. Jadi memang dari prodi update nilai terbaru adalah 70. Oke. Nah, wait. Pertanyaannya lagi. Oke.
Bu, izin bertanya, kalau saya nilainya di atas 70, kita telah mengumpulkan ke dosen penguji pada 21 Maret itu gimana ya, Bu? Apakah kita tetap masih bisa kirim atau gimana? Iya, masih bisa. Ya, tapi sebenarnya saya menentukan tanggal 17 sampai 21 itu untuk apa ya namanya? Biar kita semua ini itu sejalan bahwa oke, pekan ini kita fokus untuk revisi. Karena pekan depannya kita harus fokus di progres, ya. Kalau misalnya teman-teman eh maunya udah nanti aja deket-deket sama ujian hasil ya ya silakan. Nah gitu ya, jadi kembali lagi ke mahasiswanya sendiri begitu, tapi resiko ditanggung penumpang ya. Oke, ini dari Zahra. Bu, kalau nilainya di atas 70 wajib revisi, namun nggak dikumpulkan di Siska ya Bu, namun tetap harus dikonfirmasi ke dosen pembimbingnya. Oke, untuk revisi nggak perlu diupdate di Siska ya. Teman-teman langsung menghubungi dosen pengujinya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau dicek apa namanya rubrik penilaiannya yang nilainya jangan 90 apa namanya kurang kurang banyak revisinya. Ada lagi mungkin yang nilainya 70 atau 80 atau di bawahnya itu. Boleh. Ada? Oke, Lazuardi ya. Saya izin ya Lazuardi ya. Ya, kita lihat Lazuardi. Jadi biar teman-teman yang mungkin nilainya eh, apa namanya di bawah 70 atau di atas 70 tahu gimana sih nanti kita mau ngeresponnya ya. Atau apa maksudnya dari catatan itu gimana? Lazuardi di mana ya tempatnya? Nomor berapa Lazuardi? 102 Bu kalau nggak salah. Sorry, gimana Lazuardi? Nomor 102 kalau nggak salah. 102. Oh, oh ini. Nah, oke. Nah, ini ya cukupan nih banyak yang bisa kita bahas bareng. Oke, sambil teman-teman juga lihat rubriknya ya. Nanti kalau ada yang nggak dipahamin bisa ditanyakan. Oke, ini apa namanya nilai dari Lazuardi, teman-teman. Jadi di komentarin mulai dari judul ya. Judulnya cukup. Caranya Sidasi dihapus aja. Ya, ini jelas. Jadi ada satu kata yang harus dihapuskan. Nah, latar belakangnya baik, rumusan masalahnya oke, kemudian tujuan penelitian cukup. Berarti kan memang ada catatannya. Nah, tujuan kedua ini bisa diubah dengan menguji apakah sidasi yang telah dikembangkan efisien atau tidak. Itu sudah diberikan masukan ya oleh dosen pengujinya. Itu. Jadi Lazuardi tinggal mengikutin aja. Nah, saran saya Lazuardi, karena rumusan masalah itu kan harus sejalan dengan tujuan. Jadi kalau misalnya nanti rumusan masalah kamu itu sebenarnya sudah sangat baik gitu kan. Nah, nanti tujuannya kok ada tambahan. Jadi kamu sesuaikan nanti. Kamu bimbingan aja sama dosen pembimbingmu ya. Kira-kira kalau tujuan saya yang poin 2 itu dirubah, apakah nanti rumusan masalah juga ikut berubah? Begitu ya. Ya, Baik Bu, baik. teman-teman juga Sip. gitu ya, tolong disamakan ya. Kemudian manfaat oke, batasan masalah udah oke. Sistematika
Ya, sistematika ini sebenarnya tuliskan detail aja lebih baik ya, teman-teman. Jadi pembahasan bab 1 misalnya. Bab 1 itu membahas tentang latar belakang masalah yang ada di mana begitu. Masalahnya apa? Jadi detailkan aja. Terus bab 2 menjelaskan tentang definisi tentang apa saja ya yang kalian bahas. Terus metode membahas jenis penelitiannya seperti apa, kemudian metode penelitiannya apa gitu. Semakin, kalau menurut saya ya, semakin detail itu semakin bagus. Jadi detailkan aja poin-poin yang mau kalian cari itu apa. Terus misalnya bab 4 implementasi dan evaluasi membahas tentang pengimplementasi framework apa, pengimplementasian atau membuat hasil membuat fitur apa. Nah, itu jelaskan ya. Nah, oke. Ini apa? Oh ya, sistematika. Kemudian di bab 2 ya, nilainya cukup untuk definisi. Ada beberapa kalimat yang belum ada citasinya nih. Jadi kalau kalimat tersebut kamu kopas, wajib ada citasinya. Oke, ini ya Lajuardi. Jadi dosen penguji itu ngebaca kalimatmu itu kayak kompas. Gitu. Jadi tolong dicek lagi bab 2 kamu. Jadi jangan asal tempel ya. Makanya kenapa saya menyarankan itu memparafrase. Jadi kalau memparafrase kan kamu membuat kalimat awalnya sendiri, kemudian di kalimat kedua di parafrase kamu ambil dari referensi artikel lain ya, terus kamu tuliskan di kalimatmu itu masih nyambung. Tapi kalau nanti kamu asal kopas, kebanyakan itu sih kelihatan ya. Dan ini takutnya adalah ketika nanti sidang TA kamu bakalan dikejar begitu ya. Jadi nanti tolong dicek lagi kalimat-kalimat mana yang sekiranya itu ini harusnya citasi. Di parafrase kan harus menyertakan citasi ya, tapi kamu masih belum ada citasinya. Dan teman-teman juga gitu ya. Kemudian ini penjelasan terkait teori, ada beberapa kalimat yang belum ada citasinya. Oh, oke, sama. Kecuali kalimat tersebut buatin kamu. Teori Viruatiasi Ubuntu Python hapus bukan teori utama. Oke. Ya, ini nanti teori Lazuardi bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya. Baik, Bu, baik. Gitu. Terus teknologi atau tools yang digunakan. Tambahkan teori framework secara umum terlebih dahulu sebelum membahas JS, Laravel, begitu. Jadi ini buat tambahkan subbab yang membahas tentang framework itu apa, gitu. Kemudian ada perbandingan minimal 3 penelitian lain, ya. Ini kondisinya sama kayak Fajar tadi. Belum ada posisi penelitian kamu itu yang di mana, begitu. Oke. Bab 3 ya, tahapan penelitian. Nah, perbesar gambar diagramnya ya. Nah, kemudian ada metode agile, sisipkan di mana. Metode agile itu apa aja tahapannya? Tahapannya tuh kayak daily scrum gitu, Bu. Itu tahapan-tahapan nggak? Iya, sudah. Tapi kurang gede aja ininya gambarnya, Bu. Karena kan dia muter tuh, Bu, ya. Mengulang terus iteratif. Jadi Ya. kayaknya gambarnya kurang gede aja di yang hijau. Nah, dulu kalau saya bilang ini metodenya agile ya, agile banget gitu kan. Karena ini agile ya. Jadi pastikan gini sih, yang bisa saya tambahkan di sini, Lazuardi, kalau kamu membahas tentang metode agile, nanti di bab 2 juga harus ada metode agile ya. Ya, Lazuardi ya. Nanti bisa ditambahkan di bab 2-nya.
Jadi kamu membahas ajalnya sudah terbahas di bab 2. Baik, Bu. Sudah Baik. belum? Udah belum metode ajalnya? Sudah ditambahkan setelah gambarnya, Bu. Enggak, maksud saya di bab 2. Bab 2 sudah ada pembahasan tentang ajal. Ada. Ya. Sebelum pembahasan framework kalau nggak salah. Berarti aman. Ya, maksudnya gitu. Jadi tambahkan nanti di keterangan metode ajalnya. Nah, kalau misalnya nanti kamu itu metode ajalnya itu sebagai apa namanya ya metode penelitianmu ya, bahasanmu. Berarti itu nanti yang akan kamu bahas lebih banyak di bab 4 gitu. Tapi kamu sesuaikan sendiri ya. Nah, kemudian jenis penelitian, di sini metode penelitian R&D itu letakkan setelah diagram dan penjelasan diagram. Ya, coba disesuaikan ya dengan apa naskah TA kamu. Kemudian metode analisis data. Nah, itu detailkan lagi kenapa pengumpulan datanya pakai kualitatif gitu. Apa kelebihannya, kekurangannya? Atau kalau misalnya saya bilang adalah kamu apa namanya cari kata pakar penelitian kualitatif itu apa dan sejauh mana penelitian kualitatif itu kamu terapkan di penelitiannya kamu, apakah hanya sekedar wawancara atau seperti apa ya. Oke. Bab 3 kuantitatif metode pengumpulan data, tambahkan observasi ya. Jadi ini tambahin aja observasi dan semua metode pengumpulan data kamu kuatkan dengan kata pakar. Begitu. Terus kamu jelaskan juga observasi itu sejauh mana yang mau kamu terapkan. Ya. Kemudian metode pengujian, jelaskan detail cara prosedur. Ini masih list pengujian dipaparkan ke dalam bentuk tabel agar lebih detail. Oke. Ya, jadi apa namanya? Kamu bisa detailkan lagi. Ya. Kemudian referensi masih kurang. Ya, paling nggak ada 2 citasi dari penelitian dosen NF. Begitu. Bisa ambil dari JTT atau JIT atau link link apa namanya publikasi yang kemarin sudah saya share ya di grup kalau nggak salah sudah ada. Oke. Kemudian penulisan keseluruhan dokumen ini cukup ya. Jadi list level 1, 1, 2, 3 dan oke ya. Ini jadi perhatian juga ya Lazuardi ya untuk apa namanya format penulisan. Kemudian dokumen menggunakan daftar penerapan stylenya cukup. Ya. Oke, disesuaikan dengan pedoman dan template TA. Kemudian terdapat penjelasan terhadap gambar dan tabel yang belum menyebutkan nomor gambar dan tabel. Nah, penomoran daftar tabel dan gambar ya, diberikan contoh di sini tabel misalnya tabel 2.1, gambar 3.1. Nah, menjelaskan tentang apa. Jadi kalau teman-teman juga yang lainnya ya, apa namanya, ketika menjelaskan gambar atau tabel, jangan berdasarkan gambar di atas, berdasarkan tabel di atas. Nah, itu coba diganti berdasarkan tabel 2.1, berdasarkan gambar 3.2 gitu. Itu untuk apa namanya memastikan bahwa poin di sini itu sudah terpenuhi. Gitu. Nah, dokumen telah melakukan citasi menggunakan rujukan IEEE. Kurangi citasinya dari web, perbanyak dari jurnal atau buku. Ya, itu jadi catatan. Nah, cukup Lazuardi? Baik, Bu. Oke ya. Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, saya jawabin pertanyaan. Berarti saya harus kan ini udah dapat apa? 76 nilainya. Rubrik, dapat rubrik. Izin bertanya, Bu. Internet saya agak ini apa namanya?
lag-lag dikit ya. Iya, ya nggak apa-apa. Ini Bu, kan setelah dapat revisian dari dosen penguji nih, berarti saya harus mengajukan apa aja yang direvisi dari dosen penguji itu ke dosen pembimbing berarti ya Bu ya? Nggak Mm-mm. saya langsung revisi sendiri ya? Kalau saya sih ya, saya baca. Tapi kalau misalnya memang, oh ini harus dirubah, memang harus dirubah ya akan saya rubah sendiri. Tapi kalau kamu kurang yakin, diskusikan dengan dosen pembimbing. Gitu. Oke, baik Bu. Ya. Jadi Terima kasih coba Bu. misalnya kayak, oh ya gambarnya kurang jelas. Nah itu kan nggak usah didiskusikan dengan dosen pembimbing ya. Kalian sadar diri aja, udah rubah aja, diperbesar. Nah kayak gitu kan. Baru kalau misalnya ke konten banget, teorinya salah nih gitu. Nah kalian baru diskusikan dengan dosen pembimbing. Nah kalau misalnya kayak judul, ini sarannya tidak sih dihapus aja. Ya menurut kalian kalau dihapus ya masih masih menjelaskan si penelitian itu tentang apa, ya udah dihapus aja gitu ya. Kemudian sistematika detailkan lagi. Nah ini kan nggak perlu konfirmasi dosen pembimbing, kalian bisa mengatasi sendiri. Maksud saya gitu ya. Oke, untuk mempercepat proses revisi kamu sebenarnya gitu. Kalau kamu apa-apa nanti tinggal memperbesar apa namanya gambar aja, harus konfirmasi ke dosen pembimbing gitu kan. Apa namanya takutnya malah dosen pembimbingnya responnya lama ya. Cukup lah Jordi. Cukup Bu, cukup. Oke Cukup. ya. Paham. Ini ada pertanyaan Bu, saya izin bertanya, kalau di salah satu rubrik itu yang penilaiannya nggak ada atau kosong, itu bagaimana ya Bu? Saya nomor 115 Bu di bab 2A. Berarti ya harus diadakan ya, baik Haki. Kalau misalnya nilai poinnya itu penilaiannya tidak ada, berarti memang harus diadakan. Contoh, teori gitu kan, tidak ada, berarti ya kamu harus tambahkan teori. Begitu. Ya, oke. Punten Bu, khasnya di bawah 80 masih aman ya Bu? Notnya di atas 70, iya masih aman. Oke, untuk nilai yang sudah diupdate atau sudah diketahui di Siska, berarti nggak usah ke Mbak Faras ya. Tinggal direvisi aja. Begitu. Oke. Ini yang lain ini ngapain kalian isi presensi di sini? Oh, kosong penilaiannya. Baik Hakim bukan kosong itu ya. Konfirmasikan ke dosen pengujinya ya. Jadi kalau misalnya poin metode pengumpulan data ini nggak ada nilainya, berarti kamu diskusikan, tanya aja ke dosen pengujinya. Gitu. Nilainya ini sebenarnya apa poinnya? Gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya. Itu Mbak Azra, itu Raka nggak fokus Mbak Azra karena dia lagi makan-makan. Makanya dia apa namanya isi presensinya di kolom chat itu. Wait, wait. Ini ya. Jadi teman-teman, setelah kalian mendapatkan oh iya, Raka habis bukber ya. Jam 8 dia bukber ya. Oke. Jadi teman-teman, ketika kalian itu sudah akan melakukan revisi ya. Jadi sudah saya share juga template perbaikan template respon revisi ya di grup ada. Sudah saya share, sudah di share ulang juga oleh Mbak Faras. Ya, jadi tolong semuanya bisa menggunakan template ini. Template ini itu
sebenarnya sebagai apa ya, jalan untuk memudahkan penguji itu melihat apakah poin-poin yang kemarin sudah direvisi atau sudah dikomentarin itu udah diperbaiki atau belum gitu. Apalagi untuk yang nilainya di bawah 70. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Judul nilainya apa? Sangat baik, komentarnya seperti apa, terus kalian perbaikannya seperti apa sebelum dan sesudahnya ya. Kalau perlu teman-teman cantumkan screenshotnya. Sudah Pak, sudah saya ya revisi. Buktinya apa? Nah, ini kalian berikan buktinya. Ya. Jadi biar dosen penguji itu cepat cek. Meskipun dosen penguji nanti akan meng-cross check lagi di naskah. Jadi yang dikirimkan naskah dan template respon revisi ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi teman-teman yang dirubah, bukan ditambahin ya, itu hanya perbaikan saja. Ya, yang lain-lain jangan diapa-apain. Ya, skor, bobot, nilai ini jangan diapa-apain. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, bentar. Oh. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop share dulu. Saya coba kasih. Oh, respon revisi ini dipakai untuk semua, ya, dipakai untuk semua, mau yang nilainya di bawah 70 ataupun di atas 70, gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin ini tambahan ya. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya nanti teman-teman bisa lebih aware untuk penilaiannya. Ya. Jadi di sini nilai TA itu teman-teman sebenarnya adalah nilai akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan selama perkuliahan TA dan progres teman-teman mengerjakan TA. Ya. Gitu. Jadi misalnya nih, presensi dan tugas ini nilainya adalah tanggung jawab saya. Ya, yang memberikan itu saya. Presensi dan tugas. Tapi kalau ujian proposal, ujian hasil itu dosen pembimbing. Dosen penguji. Nanti dosen pembimbing ada nilai saat tugas sidang akhir. Ya, kemudian ada nilai dari penguji TA. Nah, kita lihat misalnya nih ya, kita cek di poin ya. 4 ya. Nah, misalnya nih, teman-teman ternyata presensinya bagus gitu ya, 16 kali pertemuan hadir semua gitu ya. Nggak 16 banget lah. Kita pakainya yang 14 ya. 14 pertemuan hadir. Itu kan sudah melewati 10 ya, berarti teman-teman sudah bisa mengikuti ujian hasil. Nah, di sini presensinya misalnya dipakai aja 90 ya. Kemudian tugas teman-teman mengumpulkan semua tugas-tugas yang udah diberikan. Baik tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan nilai maksimal 85. Sorry. Ya. Kemudian ujian proposalnya, Bu, saya ujian proposalnya di bawah 70 gitu kan. Ya udah. Oke, kita pakai yang 68. Misalnya gitu. Nah, 68 karena kalian nggak melakukan revisi nilai, berarti nilai ujian proposalnya memang 68 gitu. Ya. Terus apa namanya? Di ujian hasil gitu kan. Ujian hasil nanti kalian ngebut
ternyata ini bisa nih dimaksimalkan. Nilai kalian 85. Nah, nilai paling tinggi itu ada pada poin sidang akhir di nilai pembimbing TA dan penguji TA. Ya, misalnya kalian melakukan bimbingan itu intens, kemudian komunikasi dengan dosen pembimbing juga cukup baik. Nah, nggak mungkin dosen pembimbing kalian itu tutup mata. Ya, pasti nilainya dikasih bagus. Oke, 88 misalnya gitu. Nah, penguji juga gitu. Kalau misalnya kalian nanti bisa menjawab dengan baik, kemudian diberikan masukan juga kalian meresponnya dengan baik ya. Jadi apa namanya? Nilai kalian ya cukup oke, misalnya 88. Nah, ini nanti nilainya bisa A minus. Ya, padahal hitungannya kalian rata-rata 8 ya. Nah, ini kalian lihat dulu. Bu, kalau misalnya ujian proposal saya 68, jadi gimana dong? Berarti ya kalau bisa ujian hasil, kemudian nilai pembimbing TA, penguji TA itu harus lebih dimaksimalkan. Ujian hasil kira-kira jangan sampai 85 lah ya, di-up-kan. Jadi kalau misalnya ujian proposalnya 70. Nah, masih A minus ya nilai akhir kalian. Berarti gimana caranya? Sidang akhirnya dimaksimalkan gitu. Nah, di sini teman-teman sidang akhir itu ya beberapa dosen penguji sudah melihat ada yang aneh dengan beberapa TA mahasiswa. Ya, mungkin ini kok bagus banget ya kata-katanya. Oh, ternyata pakai ChatGPT. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, loh, ya kan? Itu kan juga pasti ketahuan. Nah, kalau misalnya di sidang TA itu nanti kalian nggak bisa menjawab, nggak bisa merespon, nggak paham isi penelitian kalian, ya nilainya nggak bisa segini, gitu. Ya, jadi nilainya ya, ya saya nggak tahu berapa. Ya, karena kesempatan dosen penguji untuk menanyain kalian secara langsung itu hanya di sidang akhir. Begitu. Jadi kalau misalnya saya mau dapat nilai A gimana, Bu? Ya udah, presensinya berarti kamu harus datang datang terus misalnya ya, kayak 100%. Nanti tugasnya terus keaktifannya lebih banyak. Oke, kita bantu di 88 misalnya gitu. Nah, berarti masih bisa A. Ya. Meskipun nanti di ujian proposal nilainya 70, tapi untuk di kelas TA, kemudian ujian hasil, sidang akhir itu kalian juga harus bisa maksimal. Nilai ini yang nanti nggak akan bisa dikatrol, maksudnya dikatrol waktu terakhir, ya, hanya bisa diusahakan selagi kalian berprogres, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan dari Yusaifa ya, Bu, dosen penguji itu beda nggak ya? Enggak, tetap sama. Ya, kalau misalnya dosen pengujinya Yusaifa itu Pak Hilmi, ya Pak Hilmi terus. Istilahnya gini, ketika proposal kan dapat masukan atau revisi dari Pak Hilmi ya, berarti Pak Hilmi sudah baca naskah kamu, Pak Hilmi coba ikutin alur pemikiran kamu, diberikan masukan begini-begini, nanti dilihat hasil di ujian hasilnya seperti apa, waktu sidang TA seperti apa, gitu. Ya, jadi nggak berubah. Kecuali memang ada hal-hal yang tiba-tiba nggak memungkinkan ya. Jadi dosen pengujinya harus ganti. Nah, itu bisa bisa. Oke, ya. Eh, Oke, ada pertanyaan ya, Bu. Kalau semester lalu saya sering nggak masuk kelas. Kalau semester ini bakal ditumpuk sama sebelumnya atau diakumulasikan lagi. Nah, sebenarnya diakumulasikan lagi ya. Cuma saya mungkin bisa kasih tambahan nilai hanya untuk beberapa mahasiswa yang mungkin kehadirannya ya lebih dari 10. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak semuanya. Karena ada yang
dari awal nggak ikut terus itu juga ada. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, Bu, kalau nilainya udah bagus di atas KKM perlu mengikuti revisi juga ya? Heeh. Oke, ada Lia nggak? Semua revisi nggak usah dipublish di Siska ya. Jadi langsung ke dosen penguji saja. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau untuk yang nilainya di atas 70, langsung nunggu ACC dosen atau penguji ya, Miss? Ya, dosen penguji dong? Ya. Oke. Bu mau bertanya, Senin besok masih ada perkuliahan untuk kelas TA? Enggak ada. Kita udah libur. Ya. Untuk yang isi presensi, aduh saya jadi pengen ketawa sendiri ya. Yang untuk isi presensinya lewat link yang diberikan Mbak Azra ya. Saya nggak tahu linknya sudah dibagikan belum? Sudah dibagikan ya teman-teman. Yang masih ngisi di kolom chat diisi lewat link aja ya, biar ke record. Terima kasih. Ya, marahin aja tuh Mbak Azra, mumpung udah buka puasa kan. Mahasiswa emang kayak gitu. Ya, jadi tolong yang baru join, kayaknya mereka baru join deh Mbak Azra. Ini nih, apa Raka Agus tuh, ah, yang bikin gara-gara ini dia fokus untuk bukber Mbak Azra. Jadi dia nggak fokus apa namanya di chat roomnya. Oke ya. Teman-teman untuk nilai lulus itu berapa Bu ya? Nilai lulus itu C ya, dan apa namanya? Oke. Apa namanya? Pengalaman semester lalu dia itu mahasiswa itu ya nggak pernah ikut kelas TA, bimbingan juga jarang gitu kan. Tiba-tiba mau ujian begitu dengan segala segala pertimbangan yang akhirnya dari prodi itu mengiyakan, membolehkan, tetapi ya begitu nilai hurufnya itu jadi C+. Lulus. Tapi ya gitu, di C+. Nah, maksud saya adalah begini teman-teman, ketika kalian mengulur-ulur pengerjaan TA ini dan hasilnya C+, kan sayang-sayang ya, sayang duitnya, sayang. Kenapa nggak satu semester ini aja kalian kerjakan, bisa maksimal gitu kan? Karena kalau semester ini kalian kerjakan, kemudian dosen pembimbing, dosen penguji itu masih fresh gitu loh pikirannya, ya masih paham alur TA kalian itu kemana. Pasti dosen pembimbing dan penguji juga nggak tutup mata, ya pasti bantuin apa namanya nilai kalian begitu. Jadi eh, kalau sudah lulusnya lama, nggak pernah bimbingan, tiba-tiba datang terus TA-nya langsung itu, dan itu nilainya beneran C plus, dan waktu saya lihat totalnya tuh sebenarnya kurang 1 poin loh untuk ke B, tapi tuh nggak dibantu, dan saya pun juga nggak bisa karena kalau misalnya saya sudah menetapkan presensi ketika teman-teman hadir semua berarti 100%. Kita ya presensi ini 100%. Saya nggak bisa menambahkan 100 terus tugas nggak pernah ngumpulin. Ya udahlah kasih nilai kasihan gitu ya, kasih aja 50. Terus keaktifan mau saya tambahin berapa orang dia nggak aktif kan gitu ya, kecuali untuk teman-teman yang misalnya aktif itu masih bisa saya pertimbangkan. Nah kan nggak mungkin saya hanya memberikan satu perlakuan khusus ke apa namanya, hanya beberapa mahasiswa ya, kayaknya nggak adil deh buat semuanya. Nah itu saya sangat yang astagfirullahaladzim, ya, sayang banget gitu. Nah, dan hal-hal tersebut saya harapkan nggak terjadi juga di sini. Buat teman-teman yang mungkin, Bu, saya sudah angkatan lama. Ya udah, dikejar aja di semester ini segera selesaikan. Ya.
Toh kita juga ngusir-ngusirin nih anak-anak em, yang udah lama-lama, udah deh keluar aja dari NF kan gitu ya. Karena apa? Akan digantikan dengan adik-adik kelas kalian. Begitu. Oke. Ya. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi kemarin kalau nilai kalian itu ada yang E gitu kan, banyak. Nah, itu karena yang masuk baru nilai presensi, tugas, ujian proposal. Adapun ujian hasil, nah, tapi mungkin belum mengangkat ya. Terus nanti di semester ini kayak gimana, Bu? Ya udah disesuaikan. Mungkin nanti presensinya kalian hadir terus berarti ya 100%. Tugas kalian sudah mengumpulkan kemarin ikut semester lalu ikut gitu ya. Mungkin ada tambahan beberapa poin. Gitu. Ujian proposal dan maksimal, ujian hasil maksimal. Nah, nanti tinggal nilai sidang akhirnya dari pembimbing dan penguji berapa. Begitu. Oke. Oke. Jadi kemarin yang nilainya misalnya di KRS itu E. Ya. Nilainya E. Nanti gimana, Bu? Ya pasti digantikan. Di transkrip itu nggak akan keluar nilai E kok. Nilai yang terbaru pasti. Ya. Oke. Bu, kalau lihat presensi semester ini di Siska ya? Ya iya nih. Ya, semua presensi juga ada di Siska. Jadi cek aja. Insya Allah sih sudah diupdate sampai pertemuan keempat. Oke? Ya benar ya. Males ya sama dengan nggak lulus kuliah gitu. Oke ya, tolong jadi teman-teman tolong diusahakan di satu semester ini. Paling nggak kan sudah setengah perjalanan ya kalau kalian sudah ujian proposal. Tinggal nanti ujian hasil, kemudian sidang TA. Paling nggak 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan lagi ya sampai Juni. Begitu. Oke.